Paus orca adalah pemangsa puncak di lautan. Mereka tidak punya pesaing berarti, atau bahkan pemangsa yang mengancam hidupnya. Tidak salah jika orca dianggap sebagai penguasa lautan, karena mereka jadi yang paling dominan. Paus orca adalah keluarga cetacea dari jenis lumba-lumba, dan mereka adalah lumba-lumba terbesar. Beratnya bisa mencapai 6 ton, bahkan ada yang mencapai 10 ton. Nama lain paus orca adalah paus pembunuh, killer whale, seguni, dan lain sebagainya. Nama ilmiahnya Orcinus orca. Orca mendapat nama paus pembunuh karena mereka adalah pemburu paus lainnya. Orca tergabung dalam jenis paus bergigi atau toothed whale. Kerabatnya adalah lumba-lumba, paus sperma, paus berparuh, beluga, porpoise, dan beberapa lainnya. Jangan kaget jika ada yang mengatakan bahwa orca bukanlah paus, ya karena mereka adalah jenis lumba-lumba. Tapi lumba-lumba sebenarnya adalah bagian dari keluarga cetacea, yang juga dikenal sebagai keluarga paus. Jadi jika ada yang mengatakan orca adalah paus, ya tidak salah juga. Orca mudah dikenali dengan bentuknya yang bulat, sirip di atas tubuh yang mirip ikan hiu, serta warna hitam dan putih yang sangat ikonik. Sepertinya orang awam juga langsung tahu jika melihat orca. Orca hidup berkelompok. Kelompok orca dikenal dengan istilah pod. Pemimpin kelompok adalah betina. Anggotanya banyak dan mereka bisa membangun hubungan yang erat, serta bekerja sama dengan baik. Orca bukanlah ikan, mereka adalah mamalia laut. Orca bernafas dengan paru-paru. Meski betah di lautan, tapi mereka tetap harus ke permukaan untuk mengambil nafas. Seperti paus lainnya, meski mamalia yang bernafas dengan paru-paru, orca tidak bisa hidup di daratan. Mereka langsung kepanasan, terbebani berat tubuhnya, dan jika dibiarkan, bisa segera mati. Orca punya suara yang imut, dengarkanlah suara mereka. Orca sangat ramah kepada manusia. Mereka jarang sekali menyerang manusia. Orca seperti saudaranya, meski jadi pemangsa berbahaya yang ditakuti hewan lain, tapi mereka seakan menyingkirkan manusia dari daftar buruannya. Orca punya mangsa yang sangat beragam. Mulai dari ikan, anjing laut, penguin, ikan hiu, paus lain, dan berbagai hewan yang ada di sekitarnya. Selain memburu hewan akuatik, orca juga diketahui memburu rusa besar yang tengah Orca punya banyak trik untuk memburu mangsa. Mereka bisa menyesuaikan jenis mangsa dan kondisi yang dihadapi. Orca menyepak mangsa, menggigit, membuat ombak, memancing mangsa, menyeruduk, menenggelamkan paus lain, dan bahkan meluncur ke pantai. Terbukti dari kerjasama mereka dan berbagai aksi luar biasa yang berhasil dilakukannya. Orca tersebar luas di berbagai lautan. Mereka bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lautan yang ada. Bahkan dikatakan jika orca bersaing dengan manusia dalam penyebarannya di bumi. Kecepatan orca antara 50 hingga 60 km per jam. Meski tubuhnya besar, tapi mereka bisa berenang dengan cepat. Tak heran jika hewan di sekitarnya ketakutan ketika dikejar orca. Orca bisa dijinakkan. Mereka biasanya jadi hewan sirkus. Orca bisa diajari berbagai keahlian oleh manusia. Karena mereka pintar, berbagai keahlian yang diajarkan bisa dipahami dengan mudah oleh orca. Ada beberapa film tentang orca. Di antaranya adalah Namu, The Killer Whale, Orca, Free Willy, ini yang paling admin ingat, Lolita, Slave to Entertainment, The Whale, dan lain sebagainya. Orca tetap saja punya pesaing, yaitu hiu putih, paus sperma, serta paus lain yang lebih besar. Tapi mereka hanya jadi pesaing dan tidak terlalu mengancam orca, bahkan mereka yang terancam oleh pasukan orca. Populasi orca lumayan banyak, karena mereka tidak punya pemangsa
dan manusia juga tidak memburunya, kecuali beberapa saja. Sejauh ini, orca adalah satu-satunya hewan yang mampu memburu hiu putih dewasa. Kemampuan mereka memang luar biasa. Orca yang hidup bebas tidak menyerang, membunuh, atau bahkan memburu manusia. Tapi orca yang ada di penangkaran pernah melakukannya. Sepertinya mereka stres dan tidak bisa mendapat kebebasan seperti yang seharusnya. Masa kehamilan orca sekitar 17 bulan. Mereka sendiri melahirkan setiap 3 hingga 10 tahun sekali. Usia orca bisa mencapai 100 tahun, tapi rata-rata hanya di kisaran 30 hingga 50 tahun. Betina hidup lebih lama dari bejantan. Orca adalah petualang. Dalam satu hari, mereka bisa saja menempuh jarak hingga 160 km. Stamina mereka luar biasa besar. Seperti mamalia laut lainnya, orca tidur dengan setengah sadar. Mereka hanya memejamkan satu mata dengan separuh otak yang tetap bekerja. Hal itu karena orca harus mengambil nafas dan menjaga tubuhnya agar tidak tenggelam. Orca menghadapi ancaman dari pencemaran laut, sinyal elektronik di dasar laut, jaringan nelayan, kapal laut yang bisa menabraknya, serta polusi lautan. Indera penciuman orca buruk, tapi indera pendengarannya tajam. Mereka bisa melakukan ekolokasi untuk mengetahui objek di kejauhan melalui suara yang dipantulkan kembali. Orca betina mengalami menopause. Di masa tua, mereka tidak lagi bereproduksi dan hanya berperan sebagai pembimbing bagi anggota muda di dalam pot. Orca punya kembaran, yaitu false killer whale atau paus pembunuh palsu. Mereka sendiri adalah jenis lumba-lumba dari genus Pseudorca dan bukan bagian dari orca yang memang tidak punya kerabat dalam genus Orcinus. Penamaan orca palsu disebabkan karena lumba-lumba ini punya penampilan yang mirip orca. Ada yang punya tambahan fakta mengenai orca? Jika ada, silahkan berkomentar. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.